warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini bersama saya dengan Mia Puspita di Pos Satam, Podcast SMPN Negeri 1 Tambelang. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Asep Suherman SPD. Salam kenal guys. Nah, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Dengar-dengar sih katanya SMP 1 Tambelang sekarang dapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata ya Pak ya? Ya, betul, kita sudah berusaha dari 2003, alhamdulillah sekarang kita masuk sebagai juara di sekolah adiwiyata. Wah, keren banget guys. Saya bangga sebagai warga Satam. Nah, Mia mau nanya nih Pak. Ya. Prosesnya tuh kayak gimana sih Pak supaya mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata? Prosesnya sangat panjang kita ya, dari 2022, 2023 tentang adiwiyata. Jadi apa itu sekolah adiwiyata? Jadi sekolah adiwiyata itu sekolah yang berbasis dengan lingkungan. Nah, di sini kita dalam penataan lingkungan dari pertama mungkin dari lingkungan kelas, dari lingkungan sekolah. Nah, untuk contohnya di dalam pengolahan yang pertama, di dalam pengolahan sampah. Nah, di sini seharusnya kita mempunyai beberapa tempat sampah yang sudah dipilah dan dipisah. Ada yang sampah organik, ada yang anorganik, dan sampah B3. Terus untuk sumur resapan atau bioporinya juga kita sudah mempersiapkan. Untuk sumur resapan mungkin di sekolah kita ini banyak resapan airnya, mungkin nggak perlu pakai sumur resapan karena di sekolah kita sudah tersedia banyak, ada empang ya, empang 1, ada 2, ada 3 empang untuk resapannya. Nah, untuk masalah penghijauan ini mungkin kita harus berusaha keras untuk menata pohon-pohon di sini. Untuk penambahan pohon-pohon yang regenerasi yang sudah tua, kita tanam yang baru-baru, dan alhamdulillah berkat kepemimpinan Bapak Warsino, taman di depan sudah banyak pohon-pohonnya. Nah, untuk kedepannya mungkin program kita untuk adiwiyata ini, karena kita didorong untuk ke provinsi untuk tahun 2024, 2025, 2026 itu kita didorong untuk ke provinsi, untuk lomba tingkat provinsi. Jadi ada beberapa sekolah, mungkin ada 6 sekolah SMP yang kemarin juara adiwiyata, itu semuanya didorong untuk tingkat provinsi. Bagus ya. Jadi kita sebagai warga Satam itu juga harus menjaga lingkungan ya Pak ya. Betul. Emangnya sebelumnya tuh pasti ada visi misi dong Pak? Ya. Visi misinya apa aja sih Pak? Visi misi di sekolah apa untuk lingkungan hidup? Visi misi di sekolah juga boleh Pak. Kalau untuk visi misi di sekolah kan untuk mencetak ya manusia yang unggul, berakhlak dan beriman. Nah, sama untuk adiwiyata juga mungkin kita mempunyai satu tujuan atau misi. Yang pertama untuk sekolah rindang, hijau dan bersih. Jadi untuk rindang mungkin untuk kita perlu penanaman pohon untuk kebersihan, perlu peningkatan kebersihan terutama di ruang kelas, di lingkungan kelas, dan yang paling utama itu sorotan itu di debu-debu yang masih banyak, mungkin kalau kita lihat di kaca-kaca atau di jendela. Memangnya yang dinilai untuk agar menjadi sekolah adiwiyata itu apa sih Pak? Untuk penilaian adiwiyata ini ada banyak penilaian. Yang pertama itu mungkin visi dan misi, tapi profil sekolah yang ada di aplikasi ya, ada aplikasi. Jadi setiap ada kegiatan atau setiap
ada tindakan kita didokumentasikan lalu diupload di aplikasi Cydia, ada aplikasinya. Untuk di situ juga di aplikasinya juga di situ ada profil sekolah dan ada RPP. Nah, RPP ini jadi ada sinergi gitu antara lingkungan hidup dengan pelajaran gitu yang ada mungkin dikaitan di RPP-nya mungkin di masalah di IPA, mungkin di bidang mata pelajaran IPA dan yang lainnya mungkin harus berbasis pada lingkungan. Dampak positifnya tuh kalau misalkan kita menjaga lingkungan tuh apa ya Pak? Dampak positifnya mungkin yang pertama kita dilihat bersihnya. Jadi bersih maksud di sini bersih dari sampah, kita bisa pengolahan sampah, jadi kita bisa mengetahui gitu, bagaimana untuk memilah dan memilih sampah dan ya sampah bermanfaat gitu. Nah, untuk pokoknya bersih dalam lingkungan sekolah untuk kebersihan. Nah, mungkin kedepannya kita bisa buat program supaya mendaur ulang sampah ya Pak ya. Kalau dampak positifnya nih Pak, dampak negatifnya nih Pak. Kalau misalkan kita di SMP ini kita kotor gitu Pak, mungkin kita nggak bakal bisa jadi sekolah adiwiyata ya Pak ya. Ya betul, karena untuk kalau misalkan kita tidak dampak negatifnya kita nggak menghiraukan dengan lingkungan kebersihannya, ya otomatis kita di dalam lingkungan sekolah aja yang paling kecil di lingkungan kelas mungkin kalau kotor kan jadi nggak enak gitu, nggak betah gitu di dalam kelas kotor gitu. Jadi yang pertama tidak enak dipandang, yang kedua bisa menimbulkan penyakit gitu, bisa kan dari nyamuk, mungkin banyak nyamuk karena banyak sampah-sampah. Nah ini dampak negatifnya ke kurang peduli dengan sampah, mungkin sampah ditaruh di bawah meja, itu di kolong mejanya itu. Kebanyakan itu kan penyakit itu, kebiasaan karena habis makan ditaruh di bawah meja gitu. Nah itu bisa menimbulkan satu penyakit itu, banyak nyamuk gitu kan. Jadi sekarang kan banyak wabah penyakit DBD itu yang diakibatkan oleh nyamuk gitu. Nah guys, makanya kita sebagai warga Satam ini harus peduli sama lingkungan ya guys ya, supaya sekolah kita tuh bersih, asri, dan nyaman juga nih buat belajarnya. Nah saya mau tanya nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk SMPN 1 Tambelang itu apa sih Pak? Harapan Bapak dari tim SBL mungkin yang pertama dukungan baik dari Dewan Guru, staf TU dan anak-anak semuanya untuk warga SMP 1 Tembelang, murid-murid SMP 1 Tembelang untuk selalu menjaga kebersihan dan peduli dengan lingkungan. Ya, kita inginnya di setiap harapan Bapak di setiap kelas itu ada tanaman-tanaman bunga begitu atau pot-pot bunga di depan kelasnya untuk menambah keasrian kelas tersebut. Nah guys, dengerin tuh, kita tuh harus jaga lingkungan, harus bersih dari orang ya. Nah terakhir nih Pak, pesan dan kesan Bapak untuk SMPN 1 Tambelang apa Pak? Pesannya satu untuk dari SBL, tim SBL, mari kita menjaga lingkungan sekolah ini, menjaga tanaman-tanaman yang sudah ada supaya kedepannya tanaman kita semakin banyak di tanamannya dan semakin rindang lingkungannya. Nah untuk kesannya untuk selama ini alhamdulillah dengan banyaknya ada tanaman kayak di taman depan itu pohon-pohon mangga yang rindang, udah senang karena udah mulai agak sejuk gitu, tenang, bisa kita gitu. Ya, semoga kedepannya SMPN Negeri 1 Tambelang makin maju ya guys. Mungkin cukup sudah podcast kali ini. Saya Mia Puspita dan saya Asep Suherman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.